Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Khotbah boleh disiapkan untuk memulai pelajaran pagi ini. Siap, Kak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari salam kayaknya lemes banget. Kalau gitu sebelum kita mulai pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Oke, Biar Bu. semangat. Dilihat videonya dulu ya. Ayo semua sama-sama kita berdiri, kita ice breaking dulu. Iya, Bu. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. janji fokus, janji fokus, janji fokus. saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, semuanya duduk. Tentang fenomena biosfer dan atmosfer. Sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu geosfer dan litosfer? Geo bumi, Bu. Litosfer isi bumi, Bu. Ya. Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, nambah nilai 5. Salah. Oh, salah. Jadi geosfer itu lapisan-lapisan yang menyusun bumi dan menjadi tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Ya, seperti lapisan di atas ini. Ada 5 lapisan geosfer. Yang pertama itu mengenai hidrosfer. Air, Bu. Air. Hidrosfer itu apa? Air. Ya, hidrosfer itu seluruh perairan yang ada di permukaan bumi ini. Bisa contohkan nggak tempat di mana air itu? Di sungai. Di laut, di pantai. Pantai kasih. Di bendungan. Ya, danau. Kami cuma tahu itu, Bu. Nah, jadi hidrosfer itu mengenai air, perairan. Dan yang kedua itu mengenai antroposfer. Ada yang tahu nggak antroposfer itu apa? Belum, Bu. Belum, Bu. Antroposfer itu mengenai makhluk hidup yang hidup di atas permukaan bumi. Seperti kita, Bu. Ya, seperti manusia, Terus, Bu. hewan. Antroposfer itu tempat beraktivitas manusia, makhluk hidup, hewan, tempat bekerjanya manusia. Bisa kasih contoh nggak aktivitas manusia yang ada di antroposfer ini seperti apa aja? Berjalan kaki, Bu. Ya, terus Berkendaraan bisa, Bu. bisa, lebih tepatnya itu bermukiman, kita di mana kita hidup itu. Ruang lingkup yang ketiga yaitu mengenai biosfer. Ada yang tahu nggak biosfer itu apa? Tidak, Bu. Hewan. Biosfer itu mengenai wilayah tempat hidup hewan. Hewan hidupnya di mana aja? Ada di air. Di darat, terus Coba itu, Bu. ada yang di hutan nggak? Ada. Itu di darat, Bu. Oh iya. Hewan yang hidup di darat apa aja? Buaya, kanguru, ikon, monyet, babi, ayam, bebek.
lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi seperti gunung, bukit, itu kan bentuknya kan bentuk permukaan bumi kan. Bumi itu datar atau bulat. Lonjong, Bu. Apa nih namanya? Telur ayam. Telur ayam. jajan. Itu tadi lapisan-lapisan yang ada di bumi. udah. Itu tadi lapisan-lapisan yang ada di Geosfer. yang ada di geosfer. Selanjutnya yaitu mengenai litosfer. Ada yang tahu litosfer tadi apa? Pegunungan, Bu. Litosfer tadi lapisan kerak bumi, Bu. Iya. Ada berapa lapisan litosfer? 5, 4, 3. Ada Dua. berapa? 4. Yang pertama ada yang tahu nggak lapisan apa? Inti bumi. Yang pertama. Kulit bumi. Luar bumi. Bu, murid-muridnya aktif semua, Bu. Jeda dulu. Di grup mungkin. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai litosfer. Tadi Ibu udah kasih tahu apa itu litosfer. Udah ada yang tahu belum? Ya, litosfer itu lapisan bebatuan yang membentuk permukaan bumi. Ada 4 lapisan litosfer, yaitu yang pertama yaitu kerak bumi. Ini dia lapisan terluar, kerak bumi. Ya, Bu. Ada yang tahu nggak apa itu kerak bumi? Bagian Ibu ini nggak ngasih kita apa-apa. Mesti nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Nggak. Litosfer itu bagian terluar dari bumi, bagian di mana kita hidup, tempat kita hidup, tanah yang kita injak itu namanya kerak bumi. Tadi mau bilang itu, Bu. Nah, yang kedua ada yang tahu nggak? Yang ini lapisan apa namanya? Yang warna merah ini. Yang kedua itu namanya lapisan mantel. Ada yang tahu nggak lapisan mantel itu apa? Tahu, Bu. Melindungi Coba Bu. Lapisan mantel itu lapisan kerak bumi yang paling dalam. Dalamnya itu sampai 2.700 km di bawah kerak bumi. Lapisan ini suhunya tuh tinggi banget. Yang panasnya tuh belum sepanas yang inti luar. Yang selanjutnya yaitu lapisan nomor 3. Ada yang tahu nggak? Bu, jangan banyak-banyak, Bu. Yang ketiga yaitu lapisan inti luar. Lapisan yang tersusun atas cairan logam, besi, nikel, dan panas. Nah, di lapisan ketiga inilah yang biasanya kita ambil nikelnya, bensinnya. Minyak bumi, Bu. Ya, itu berada di lapisan ketiga. Nah, lapisan yang terakhir. Ada yang tahu nggak lapisan terakhir di Inti bumi, Bu. Inti bumi lapisan ketiga. Kalau di lapisan ketiga tadi isinya nikel sama logam, di lapisan yang keempat ini pusatnya suhu bumi, di mana jumlah suhu itu sampai 5.000 Celcius. Kalau di sini cuma 30 kalian kepanasan, belum lagi kita tahu panasnya inti bumi bagian dalam. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fenomena litosfer. Sebelumnya udah dikasih tahu bahwa litosfer itu lapisan bebatuan yang membentuk permukaan bumi.
Nah, fenomena apa aja yang sering terjadi di permukaan bumi ini? Gempa, Bu. Ya, terus tanah longsor, Ya. erosi. Tahu nggak sih erosi itu? Ya, erosi itu disebabkan karena apa sih? Percikisan air laut, Bu. Ya, kalau longsor itu penyebabnya apa? Penebangan apa, Bu? Pohon. Kenapa penebangan pohon bisa menyebabkan longsor? Karena pohon itu kan akarnya tuh untuk menahan tanah yang tinggi itu, Bu. Selain penebangan pohon, penyebab longsor itu apa? Apa, Bu? Apa pergeseran antara lempeng gunung ini jadi itulah jatuh dah, Bu. Dampak-dampak dari fenomena tersebut apa kira-kira? Coba disebutkan. Biasa. Tadi kan udah dibilang longsor, gempa bumi, tsunami. Nah, itu dampaknya bagi kalian jika mengalami hal tersebut. Kata Usna kalau gempa libur sekolah. Penebangan pohon. Dampaknya. Lahan petani rusak, Bu. Ya. Masyarakat kehilangan rumah dan tanahnya, Bu. Terus Ekonomi hilang. Pelajaran terganggu. Sekolahan terganggu. nah di permukaan bumi kan udah ada juga pernah terjadi vulkanisme atau meletusnya Gunung Merapi. Nah, itu ada dampak positif sama dampak negatif. Kira-kira dampak positifnya apa? Tanah menjadi subur. Ya, terus kira-kira abu vulkanik itu bisa dijadikan tempat pertambangan atau tidak? Jadi tempat. Bisa, Bu. Bisa. Kalau dampak negatifnya, Pemukiman terendam apa? Terendam abu vulkanik. ya, Bu. Itu maksudnya, Bu. Kira-kira ada nggak upaya untuk mengatasi beberapa fenomena yang telah kalian sebutkan tadi agar hal itu tidak terjadi atau terulang kembali? Sebelumnya kalian telah menyebutkan tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Tanah longsor, tanam pohon, Bu. Ya. Kalau gempa bumi, Apa, Bu? Pergeseran antara lempeng gunung A dengan gunung B. Maaf, Bu. Sudah sore, Bu. Menanam pohon, Bu. kalau tsunami ada nggak sih cara untuk mengatasinya? Tidak, Bu. Ada, Bu. Itu yang pakai alat di bawah laut itu loh, Bu. Tsunami itu wallahu alam, Bu, hanya Tuhan yang apa. Enggak, maksudnya itu nanti sangat sinyal gitu, Bu, kalau dia mau. Iya. Habis ini Ibu akan tunjukkan satu video. Nanti kalian amati video itu, nanti kalian dapat tugas dari Ibu dari hasil pengamatan di video itu. Ya, Bu. Sudah dulu. Udah berapa menit? Yang ini Ini merupakan hal yang wajar karena mana sih ini untuk skalanya? Ayo anak-anak kita lihat video ini. Nanti dari pengamatan video ini Ibu akan berikan tugas ke kalian. Dilihat ya, disimak. secara geografis, Indonesia dilalui oleh cincin api Pasifik dan sabuk Alpide. Indonesia berdiri di atas pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Lempeng-lempeng itu ada di atas lapisan cair, panas, dan plastis atau astetosfer yang dapat bergerak secara tidak beraturan. Pergerakan tersebut juga dapat menyebabkan tabrakan antara dua lempeng, dan salah satu lempeng itu akan menusuk bagian bawah lempeng yang lain, sehingga menimbulkan gempa. Dan apa saja bencana alam yang terjadi di Indonesia serta bagaimana penjelasannya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe di channel, serta nyalakan lonceng notifikasi dan aktifkan soal update dengan video terbaru dari MD Channel. Bencana yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbuhan antara lempeng bumi, pada aktif, aktivitas gunung api dan pertumbuhan batuan. Gempa bumi Aceh pada 26 Desember 2004 yang memakan banyak korban jiwa. Gempa
berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter dari dasar laut sebelah Aceh. Semuanya diikuti dengan tsunami yang memporak-porandakan Aceh dan sekitarnya. Bencana alam yang kedua, letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan api lebat, lava, gas beracun, tsunami, dan banjir lahar. Letusan gunung api pada tahun 2010 adalah rangkaian peristiwa gunung berapi yang terjadi di Indonesia. Pada akhir September 2010 silam, gunung berapi di Yogyakarta mulai melakukan aktivitas seismiknya dan menyebabkan letusan gunung berapi pada tanggal 26 Oktober 2010. Akibat letusan tersebut, sedikitnya 353 orang tewas. Bencana alam yang ketiga adalah tsunami. Tsunami berasal dari kata bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak. Tsu berarti lautan, tapi berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut yang berbentuk raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Tsunami yang terjadi pada bulan September ini menjadi bencana alam yang sangat mematikan yang menelan korban jiwa sebanyak 2.100 orang dan membuat bangunan telah rusak bahkan hancur. Pada tanggal 22 Desember 2018 terjadi peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan anak Krakatau di Selat Sunda dan menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung, Indonesia. Lanjut ke bencana alam selanjutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan pengusung lereng. Pada tanggal 31 Desember 2018 lalu terjadi longsor di Kampung Cigreo, Dusun Cimapan yang berada di Sirna Resmi, Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya bencana alam banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Lokal banjir masuk dalam terangkan. Misalnya DKI Jakarta yang merupakan langganan banjir ini yang menjadi langganan banjir sekian tahunnya. Kemudian akibat volume air yang meningkat atau banjir bandang diundang bandang. Banjir bandang adalah banjir yang datang sejak tiba-tiba dari air yang disebabkan sebabkan terpenuhnya aliran sungai yang halus sungai. Banjir bandang setinggi 2 meter terjadi desa Tunggali Kabupaten Lampung, Provinsi Gorontalo pada 9 Oktober 2018. Bencana alam yang kedua adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan di permukaan lahan di mana api sehingga menyebabkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan dampak ekologis atau mulai lingkungan. Kebakaran hutan adalah aksi yang menyebabkan bencana alam yang dapat mengganggu aktivitas dari sekitar masyarakat. Pada Januari 2018 sekitar 5.776 hektar hutan dan lahan yang terbakar di seluruh negara. Jadi lihat videonya. Sudah. Itu tadi ada 7 bencana alam ataupun fenomena litosfer yang terjadi di permukaan bumi. Nah, Ibu mau kalian sebagai tugas individu di rumahnya, dari hasil pengamatan kalian di video ini, kalian rangkum, kalian tulis apa penyebabnya, apa dampaknya, di double folio dan dikumpulkan minggu depan pada jam yang sama. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah itu aja untuk materi kita di pagi ini, yaitu mengenai fenomena geosfer dan fenomena litosfer. Ibu harap kalian sudah paham mengenai kedua materi tadi yang telah Ibu sampaikan serta melalui penampilan video itu. Jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan. Baik, apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ketua, boleh ditutup kembali kelasnya. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena jamnya juga udah menunjukkan waktu istirahat, semuanya boleh keluar. Ibu pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.